إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مشايخنا علماءنا في الدين جميع أولياء الله ساداتنا khususan ila Sidi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti wa ila mufassirin al-mu'tabarin wa ila jami' talabah wa talibat ma'had atau hijab suqa syai'un billah lahum minal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul ngucap sira Muhammad lahum marang ahli Mekkah, ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad, amanna iman ingsun billahi kelawan Gusti Allah, wa ma lan barang lan kitab unzila kang wis den turunake apa ma alaina ing atase kita, wa ma lan perkara unzila kang den turunake apa ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim, wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub, wal asbati lan pira-pira putra wayahe Nabi Ya'qub, auladihi tegese keturunane Nabi Ya'qub, wa malan perkara utiakan den paringi ing mah sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa, wa nabiyuna lan pira-pira nabi min rabbihim saking pangerane nabiyun, la nufarriqu orang bedaake ingsun baina ahadin ing dalam antarane siji minhum saking saking nabiyun
bitasdiki kelawan benerake wa takdzibi lan goroake wa nahnu utawi kita lahu marang Gusti Allah iku muslimuna pira-pira wong kang manjing Islam mukhlisuna tegese pira-pira wong kang murnekake bil ibadati yang dalam ibadah wa nazala temurun fiman ing dalam wong irtadda kang murtad sapa man walahika nusul sapa man bil kufri kelawan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Diwaca bareng-bareng ayat 81 dan 82. A'udzu billahi pada keterangan pertemuan yang lalu sudah kita kaji tentang ayat 80 ini ya, 81 bahwasanya Allah Ta'ala telah rungokno ngaji aja tolak-tolak adep kene kabeh logone sing kena aja miring-miring. Allah Ta'ala dulu di alam gaib ya, ada ulama yang menafsiri ayat ini perjanjian itu kita semua pastinya tidak ada yang tahu, tapi Allah telah mengadakan perjanjian bersama para nabi ya. Bersama para nabi juga bersama para arwah semua makhluk di alam semesta ini. Kata Allah, alastu birabbikum, alastu birabbikum. Di ayat di keterangan lain Allah berkata, datanglah kepadaku baik suka atau tidak, tau'an wakarhan ya. Semua makhluk di bumi ini itu datang. Kemudian Allah mengatakan lagi, apakah kamu akan tunduk kepadaku? Ada makhluk yang bilang kita tau'an, berserah diri, kita dengan senang hati ya Allah pasrah menyerahkan diri kita kepadamu karena engkau adalah Tuhan Tapi ada dua makhluk yang terbagi menjadi dua, ono sing taat karo pangeran, ono sing ingkar dengan Gusti Allah. Jadi semua makhluk di dunia ini, di alam semesta ini, itu semuanya mengikrarkan dirinya tau'an,
Ya. Mereka rela duwe pangeran Gusti Allah. Ada dua golongan. Piro? Yang terbagi menjadi dua, sebagian mereka tau'an, tapi sebagian mereka itu kufron, yaitu manusia dan jin. Apa? Manusia. Nah, manusia karo jin iki ana werna loro. Menungso iku ana sing muslim, ana non mus. Jin ya ngono, jin ana muslim, ada non. Tapi semuanya dari malaikat, ya. Bumi yang kita injak, air yang setiap hari kita gunakan, api, semuanya itu dulu berserah diri kepada Allah. Air, kamu harus nurut kepadaku, kamu jangan mengalir dari bawah ke atas, tapi dari atas ke, nurut gak air? Nurut. Api, kamu punya sifat membakar, nurut gak api? Sifatnya api itu bisa membakar. Galaksi Bima Sakti jangan sampai ada yang bertabrakan, semuanya masing-masing di jalurnya, nurut gak? Bumi ini mengitari orbit, Pluto mengitari orbit, planet-planet yang lain ribuan jutaan, itu semuanya mengikuti prosedurnya yang ditentukan Allah. Apa nang surat Yasin? Yang bagi ilaha antudrikal qamara alal lailu sabiqun nahar. Jadi masing-masing planet itu berjalan di orbitnya, dan tidak mungkin sing jenenge malam mendahului siang dan siang mendahului malam. Itu namanya sunnatullah, aturan-aturannya Gusti Allah yang akan beliau Allah tetapkan sampai hari kiamat nanti. Ya itu. Jadi angel-angele makhluk iki ya ana loro, menungso karo jin. Ayo menungso taat, tunduklah kepadaku. Ya ana sing muslim, ana sing nanti dulu. Banyak orang-orang non muslim itu yang statusnya masih nanti dulu, masih mikir. Mereka terus menghayati Islam. Kalau diturunkan hidayah sama Allah, ya mereka benar-benar akan masuk Makanya kita nggak ada yang tahu hidayah itu dapatnya kapan. Dulu ada namanya dulu pamannya Rasul itu dibunuh sama Wahsy. Siapa pamannya Rasul yang dibunuh Wahsy? Siapa? Sayyidina Hamzah. Saking getingnya Rasulullah, saking apa? Rasulullah mangkel banget delok Wahsy, karena tidak hanya satu tombak yang ditancapkan di dada pamannya, padahal pamannya Rasul yang benar-benar terang-terangan membela Rasul itu ana loro. Sapa ae? Siapa? Sayyidina Hamzah karo Sayyidina Abbas. Sapa? Aleni? Ada paman Rasulullah yang membacking, ya membantu sama Rasulullah, tapi tidak terang-terangan. Namanya siapa? Sayyidina Abu Thalib. Paman siapa? Paman Sayyidina Ali. Ya. Jadi 3 orang itu paling depan kalau Rasulullah diganggu. 2 orang terang-terangan, 1 orang sembunyi. Abu Thalib nggak pernah terang-terangan bilang kalau beliau itu
pindah agama Islam mengikuti ponakannya ya. Makanya di dalam pendapatnya para ulama itu masih diperselisihkan. Ada yang bilang Sayyidina Abu Thalib adalah orang yang iman. Ada yang ulama yang bilang belum. Ada yang bilang mengembalikan kepada Allah. Ada lagi yang sangat memusuhi Kanjeng sapa jenenge? Abu Lahab. Itu pamannya Kanjeng Nabi juga. Nah, Wahsy ini saking Rasulullah itu marah karena orang yang dicintai itu ditombak pas jantungnya. Tidak hanya itu, regu pemanah dari kafir Quraisy itu badannya itu penuh dengan tusukan full tusukan panah. Di kepalanya ada berapa, dadanya berapa, kakinya ada berapa, tangannya full dengan tusukan panah. Siapa yang tega kalau melihat orang yang kita cintai itu mati mengenaskan ya. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai marah, sampai ya Allah jangan sampai Wahsy ini mendapatkan hidayah masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala itu innal huda hudallah. Hidayah itu milik Kanjeng Nabi apa milik Gusti Allah? Milik siapa? Gusti Allah. Walaupun Kanjeng Nabi itu saking mangkele karo Wahsy, tapi ketika Allah menurunkan hidayah, tak berapa lama dari kejadian itu Wahsy mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Jadi awakmu iku aja ngamuk lek dungane ora man Kanjeng Nabi wae. Dungakno wong cekne ora mlebu Islam krana mangkele tapi ditolak sama Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi pun itu ternyata adalah hambanya Gusti, makhluke Gusti Allah ya. Jadi kamu itu jadi makhluk jangan sombong-sombong gara-gara ngerasa dungane ora mati terus mangkel nang pangeran. Enggak seperti itu. Semulya-mulyane wong nang donya iki iku tetap statusnya apa? Makhluk atau hambane Gusti Allah. Jadi semuanya itu ya akhirnya sakarepe Gusti. Kita itu hanya berikhtiar. Ya contoh besar itu masalah hidayah. Pamane sing paman ya tonggo ya besan malah tidak diberi iman sama Gusti Allah. Ini yang musuhnya bukan pamannya, yang punya sejarah kelam pernah menusuk orang yang dicintai sama Kanjeng Nabi. Kok bisa diberi hidayah sama Gusti Allah? Paham orang ini? Jadi hidayah itu semuanya adalah keputusannya Allah. Makanya kita ikrarkan ya. Kita itu kudu bersyukur kok ono iman sampai detik ini bersemayam di hati kita ya. Itu disyukuri karena iman ini sifatnya yazidu wa yanqus. Apa yazidu wa yanqus itu? Apa yazidu wa yanqus? Bertambah dan berkurang. Kalau iso iman itu terus iso nambah semakin kokoh, semakin kuat kita punya iman ya. Jadi seperti itu. Tidak ada yang tahu masa depan kita itu apakah iman ini masih nempel bersemayam di dada kita. Banyak kejadian ya. Masa lalunya itu orang yang iman usia 40 tahun didekati teman-teman yang Kristen yang beragama lain, dia murtad keluar dari, padahal wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala. Siapa kok
mengambil agama selain Islam layuk tidak diterima. Nanti agama ini nabi-nabi biyen sampai terus saiki digawa warasatul anbiya itu adalah dinul Islam. Makanya untuk memperkokoh iman kita itu gimana kita itu terus ngaji. Fungsi ngaji itu biar iman kita apa? Semakin kuat. Kamu sudah selesai memahami ayat Al-Imran ayat berapa? 81, besok 82, 83, terus selesai Al-Imran itu kita nanti membahas surat terus kita perkuat hati kita ini dengan kalam-kalamnya Gusti Allah. Kita perkuat iman kita dengan kalamullah. Itu. Pada ayat selanjutnya, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Apa? Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul. Barang siapa kok berpaling setelah kita mimba didzalika, setelah kita itu tahu, setelah kita itu mendapatkan ilmu. Saiki itu tidak ada alasan lagi, karena pondok pesantren ada di mana, kiai juga tidak ada alasan kita itu tidak mengenal agama Islam. Tidak ada alasan kita itu kekurangan bukti, kekurangan dalil. Nah, ancamannya Allah, orang manusia siapapun itu kalau dia itu berpaling dari janji, dari agamanya Allah, maka dia itu mimba didzalika ba'da dzalika, selesai dia melaksanakan perjanjian yang di alam gaib dulu itu, yang sampai sekarang kita juga tidak ingat. Faulaika humul fasikun. Fasikun itu apa? Fasik itu apa? Orang yang berdosa orang yang melakukan dosa besar itu disebut apa? Fasik, ya. Makanya saking besarnya itu fasako itu diambil dari keluar dari kulitnya, keluar dari rumahnya. Ono kelengkeng, lek si utuh belum dibuka dari kulitnya. Ketika sudah dibuka itu namanya fasako. Apa? Dari segi bahasa itu seperti itu. Makanya orang yang berdosa besar itu seperti dia itu keluar dari tuntunan Gusti Allah, karena dia menerjang dosa yang besar-besar, yaitu dosa iman kepada, seharusnya iman kita kepada Allah kok malah diduakan iman kita. Dulu ya, ada namanya zaman fatrah. Zaman apa? Fatrah ya. Zaman fatrah itu zaman tidak adanya, Allah itu belum mengirimkan utusan, belum mengirimkan Rasul ya. Zaman fatrah itu apa? Zaman di masa itu tidak ada Rasulullah, Allah belum mengutus nabi. Jadi di antara dulu itu nabi itu kan estafet. Tapi ketika di masa itu tidak ada nabi, koyok toh zamani Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Itu rentangnya berapa ratus tahun? Rentangnya berapa ratus tahun? Ada yang bilang 500 tahun ya.
600 tahun. Karena Kanjeng Rasul kan lahir itu 600 sekian Masehi. Ya. Jadi 600 tahun antara Nabi Musa dan antara Nabi Isa dan Nabi siapa? Muhammad itu dinamakan zaman apa? Itu dibuka itu sing turun. Aja turun. Dinamakan apa? Fatrah. Nah, Allah itu meringankan bagi orang-orang yang hidup di situ. Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak ada di zamannya itu para nabi. Di ayat berapa itu? Ono sing hafal gak ayat? Lam asa rasulah. Surat apa itu? Sing ono unine ngono. Nah, jadi Allah itu tidak mengadab suatu kaum kalau Allah itu sampai belum mengutus seorang rasul. Nah, itu kalau kamu hidup di zaman fatrah dulu ya nggak apa-apa, yang tidak ada ulama, tidak ada siapa para nabi. Jadi mereka ya beralasan, ya Allah kita itu tidak ada tuntunan, tidak ada rasul di masa kita. Beda kalau sekarang ini agama Islam itu terus dijaga walaupun Rasulullah sudah tiada. Agama Islam terus dijaga. Ya. Islam Ahlus Sunnah sekarang ini sama persis dengan Islam di zamannya Rasulullah. Ya. Gak ada yang beda. Pangerannya tetap Gusti Allah, syariatnya juga coro Nabi itu adalah penyempurna syariat. Ya. Bangunan, ya. Misalnya ada bangunan jenenge Islam. Rasulullah itu ibarat broto kurang siji, penyempurna. Karena apa? Karena Islam dulu mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah agama yang satu, agama yang sama. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.